Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Tiana Rianti dengan NIM 250010007. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan BSL, yaitu Basic Life Support, yang dimana pastikan kondisi ketika pemeriksaan berlanjut itu dengan kondusif. Lalu di sini terdapat pasien. Cara untuk yang pertama itu panggil pasien dengan menepuk pundaknya. Setelah menepuk ketika dia tidak merespon, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan denyut nadinya yang ada di arteri karotit. Cek selama beberapa detik, dari 5 sampai 10 detik. Nah, setelah si denyut nadinya tidak teraba, lalu cek di bagian sternum, yang dimana posisikan pasien di permukaan yang datar serta tegas, lalu gunakan kedua tangan dengan tangan yang paling dominan di bagian sternumnya pasien, lalu lipat tangan, kemudian lakukan CPR kepada pasien dengan hitungan dari 1 sampai 30 kompresi, lalu jika masih tidak merespon, lakukan ventilasi. Nah, di sini saya akan melakukan CPR 1, 5, 3, 4, 10, 20, 30. Nah, jika pasien masih tidak merespon, maka dilakukan ventilasi, yang dimana di sini kita memegang bagian ini pasien, lalu jika dia ada trauma maka gunakan angkat sebelah sini. Lalu jika dia tidak ada trauma, maka angkat seperti biasa. Nah, setelah tadi melakukan jalan nafas, maka kita melakukan bantuan nafas menggunakan full mask, yang dimana posisikan di bagian ini pasien, lalu ditekan. Setelah itu periksa denyut nadi pasien lagi dan raba apakah dia sudah teraba denyut nadinya ataupun tidak. Selanjutnya, jika dia masih tidak merespon, maka dilakukannya CPR dengan 5 kompensasi lalu dengan 2 ventilasi. Dilakukannya ventilasi, maka kita raba kembali bagian arterinya, lalu raba apakah dia sudah teraba ataupun tidak. Akan menjawab pertanyaan yang pertama itu, mengapa arteri karotid dipilih untuk pemeriksaan pulsasi pada BLS? Nah, jawabannya itu karena arteri karotid adalah pembuluh darah besar dan dekat dengan jantung, sehingga nadinya lebih mudah diraba meskipun tekanan darahnya rendah. Lalu yang kedua, mengapa perabaan pulsasi arteri karotid hanya maksimal 10 detik? Jawabannya agar tidak menunda tindakan CPR. Jika terlalu lama memeriksa nadi, kompresi dada bisa terlambat dilakukan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kedalaman kompresi dada 5-6 cm? Agar jantung tertekan cukup kuat sehingga darah dapat dipompa ke otak dan organ penting. Jika terlalu dalam, bisa menyebabkan cedera atau organ. Lalu yang keempat, mengapa perlu membuka jalan nafas sebelum ventilasi? Jawabannya untuk mencegah sumbatan jalan nafas oleh lidah sehingga udara dapat masuk ke paru-paru baik. Nah, yang kelima, jika ada nadi tetapi tidak bernapas, mengapa hanya dilakukan ventilasi? Jawabannya karena jantung masih memompa darah, jadi yang dibutuhkan hanya bantuan nafas untuk memberikan oksigen. Nah, untuk yang keenam, mengapa korban yang pulih ditempatkan pada recovery position? Jawabannya agar jalan nafas tetap terbuka dan mencegah muntahan masuk ke paru-paru. Alhamdulillah sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.